Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel PAUD Baitur Rahman. Kali ini akan membahas tentang tugas PPS, yaitu peta konsep penanganan stunting di KB PAUD Baitur Rahman. Ayo semangat belajar dan bermain di KB PAUD Baitur Rahman, Blok Sabrang, Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Sebelum membahas, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep penanganan stunting KB PAUD Baitur Rahman yang digagas oleh pemerintah pusat untuk menangani stunting di anak-anak usia dini karena rawan sekali bagi anak-anak usia balita. Selamat pagi. Pada presentasi ini kita akan membahas stunting, strategi untuk menangani stunting di PAUD. Kita akan mempelajari penyebab, solusi, dan peran setiap pihak dalam mencegah dan penanganan stunting. PAUD Baitur Rahman ini dipimpin oleh pengelola yaitu Ibu Rumini. Selanjutnya, pengertian dan dampak stunting. Pengertian stunting. Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang. Bagi Bapak, Ibu, atau adik-adik yang ada anak kecil di bawah 5 tahun, ketika anak itu tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, maka maksudnya lebih kecil, maka itu namanya terkena stunting. Maka harus ditangani segera. Dampaknya, dampak stunting jangka panjang. Stunting dapat mengakibatkan masalah kesehatan jangka panjang seperti gangguan kognitif, kemampuan belajar, dan risiko penyakit kronis. Jadi ketika anak kena stunting, maka daya kognitifnya, kemampuan untuk belajarnya, kemampuan dan sebagainya itu akan berkurang. Dan risiko penyakit kronis, nggak tahu lah penyakit apa saja ke depannya, jadi harus diwaspadai ketika anak masih usia pertumbuhan, masih balita, maka gizi harus diperhatikan baik-baik. Selanjutnya, faktor penyebab stunting. Ada beberapa faktor penyebab stunting, salah satunya yang pertama yaitu kurangnya gizi. Kurangnya asupan nutrisi penting seperti protein, zat besi, dan vitamin dapat menyebabkan stunting. Kalau sekarang kita makan selalu instan, jadi tidak pernah memikirkan baik buruknya, maka itu termasuk kekurangan gizi kita. Makanya hati-hati dalam memberikan makanan. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu faktor sanitasi yang buruk, seperti akses air bersih yang terbatas. Mungkin di desa kita kalau musim kemarau airnya akan terbatas, maka akan susah juga. Dan kurangnya akses layanan kesehatan. Kadang-kadang ibu-ibu malas ke posyandu minimal atau puskesmas untuk menangani segera ketika anak mendapatkan masalah. Terus yang selanjutnya meningkatkan risiko stunting, yaitu ketika layanan kurang dalam kesehatan maka dapat meningkatkan risiko stunting. Yang ketiga, faktor genetik. Faktor genetik itu faktor keturunan. Itu faktor genetik yang juga dapat memainkan peran dalam perkembangan stunting. Meskipun kurangnya nutrisi, tetap menjadi faktor utama. Jadi masalah genetik keturunan biasa kalau anak kutet, bahasa kerennya, atau lebih pendek dari umumnya, maka itu namanya stunting. Tahu ya, kalau dulu kita nggak pernah tahu nama stunting, bahwa itu kalau ada orang lebih pendek maka namanya stunting. Selanjutnya, peran PAUD dalam penanganan stunting. PAUD kami akan menggalakkan yaitu pertama, pencegahan. PAUD dapat memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan kebiasaan hidup sehat kepada anak dan orang tua. Maka PAUD Baitur Rahman juga sering menggalakkan setiap pertemuan setiap Jumat pagi selalu memberi edukasi kepada ibu-ibu, wali murid untuk menjaga kesehatan, minimal kesehatan keluarga. Selanjutnya, deteksi dini. PAUD berperan penting dalam mendeteksi anak-anak yang berisiko stunting melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Dalam program kami, setiap setengah tahun sekali akan diukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, itu termasuk
salah satu untuk mendeteksi dini. Kalau anak masih tetap, contoh, tingginya 100, 6 bulan kemudian masih 100 lagi, berarti dia ada tanda-tanda stunting atau gizi berkurang. Selanjutnya, intervensi. Intervensi perannya. PAUD Baitur Rahman dapat memberikan intervensi gizi melalui program makan siang sehat dan penyediaan suplemen makanan bagi anak yang membutuhkan. Rencana kami walaupun sudah berjalan setiap sebulan sekali, itu namanya PMTAS, pemberian makan terhadap siswa. Itu anak siswa tadi, berarti PMTAS itu sudah sering, setiap bulan sudah berjalan 6 tahun, setiap bulan sekali. Maka pemberian PMTAS itu diantara pemberian ASI, susu kedelai atau kacang, bubur kacang itu dan sebagainya macam. Nah, itu termasuk salah satu penanganan. Yang selanjutnya, intervensi gizi di KB PAUD Baitur Rahman. Pertama yaitu makan siang sehat. PAUD harus menyediakan menu makan siang yang bergizi seimbang dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Suplementasi. PAUD perlu memberikan suplemen makanan gizi bagi anak yang mengalami kekurangan gizi seperti vitamin A dan zat besi. Edukasi gizi. PAUD harus memberikan edukasi gizi kepada anak dan orang tua tentang pentingnya gizi seimbang dan kebiasaan hidup sehat. Simulasi perkembangan anak. Simulasi itu gambaran. Pertama yaitu stimulasi perkembangan, yaitu stimulasi motorik. PAUD perlu memberikan kegiatan yang merangsang perkembangan motorik anak seperti bermain fisik dan olahraga. PAUD kami setiap Sabtu pagi adakan olahraga senam ringan bagi wali murid juga dan ibu-ibu itu di situ sebelum KBM. Dan setiap pagi juga ada senam ringan sebelum belajar mengajar. Stimulasi kognitif. Kegiatan yang merangsang perkembangan kognitif anak seperti permainan edukatif dan kegiatan belajar sangat penting. Seperti ada, kalau kita ada AP luar dan AP dalam. Kalau AP luar yaitu ada kemidi putar, jungkitan, ayunan, dan perosotan, itu termasuk untuk merangsang kognitif anak untuk bermain supaya sehat. Dan AP dalam juga berbagai macam dapat bantuan dari pemerintah. Dan selanjutnya 3 yaitu stimulasi sosial emosional. PAUD harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk membantu anak mengembangkan kemampuan sosial emosional. PAUD kami letak geografisnya sangat strategis, yaitu sedikit masuk dari jalan utama, maka anak ketika keluar dari KBM atau keluar dari ruangan, anak-anak tidak terganggu atau tidak diganggu oleh kendaraan bermotor atau kendaraan yang lainnya. Maka anak bebas berkeliaran di lingkungan PAUD kami. Selanjutnya, kolaborasi dan peran pemangku kepentingan. KB PAUD Baitur Rahman dalam menangani stunting bisa bekerja sama dengan satu, yaitu pemerintah. Pemerintah berperan dalam penyediaan kebijakan, anggaran, dan infrastruktur untuk mendukung program penanganan stunting. Pemerintah kewajiban. Yang kedua, lembaga sosial masyarakat atau biasa dengan LSM dapat memberikan dukungan program edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan. 3. Komunitas. Komunitas dan keluarga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangun budaya hidup sehat. Sudah dijelaskan dari yang awal-awal. 4. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan khususnya PAUD memiliki peran penting dalam deteksi dini, intervensi, dan edukasi dini. Itu sudah dijelaskan di awal-awal pembahasan kita. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Kami sering dapat monitoring bagaimana setiap setahun sekali, yaitu monitoring berkelanjutan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala sangat penting untuk menilai efektivitas program. Yang kedua, evaluasi berkala. Evaluasi program secara berkala untuk mengidentifikasi
kelemahan, kekurangan, dan peluang untuk peningkatan. Yang ketiga, penyesuaian program. Penyesuaian program berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program. Itu saja tentang pembahasan laporan PPS stunting bagi Pak Ud Baitur Rahman. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.